Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog di Anies Jabar dan Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Saya masih berbincang dan juga berkenalan lebih lanjut untuk mengetahui profil dari anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Bapak Sony Deniswara atau Kang Sony. Kang Sony, selain tadi soal kesehatan, fokus apa lagi yang akan terus Kang Sony perjuangkan untuk para konstituen, terutama juga pada saat ini menjabat menjadi anggota DPRD? Terima kasih Kang Irfan. Kebetulan di Komisi 4 juga sangat konsen terhadap berbagai permasalahan sosial, diantara juga masalah kemiskinan. Kemiskinan ini bisa disebabkan oleh sedikitnya 3 hal. Yang pertama, orang bisa miskin karena umur. Yang kedua, orang bisa miskin karena malas. Yang ketiga, orang miskin itu dia punya keterampilan, punya skill, tapi tidak ada faktor pendukung. Sehingga penanganannya ini berbeda. Orang yang sudah miskin dalam kategori potensi miskin karena umur, itu tidak bisa penanganannya disamakan dengan potensi yang lain. Orang yang memang sudah terkategori miskin karena umur, itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan banyak bantuan. Karena memang sudah tidak bisa kalau orang yang miskin karena usia dikasih modal, kan bukan saatnya dia untuk berusaha. Tetapi ini akan berbalik terbeda ketika misalnya potensi penanganan kemiskinan itu yang disebabkan oleh karena malas. Yang malas ini dikasih modal itu bukan solusi, Pak. Hanya dikasih ikan ya, bukan dikasih pancing. Ya, oh iya dapat hibah berarti. Tidak seperti itu. Nah, yang penanganannya kita harus mengeluarkan dia dari posisi itu. Supaya tidak malas seperti apa. Bisa diberikan keterampilan melalui disnaker atau yang lain. Sehingga dia ada minat untuk berusaha. Sehingga penanganan inilah yang memang kita serius untuk membantu pemerintah, program-program pemerintah pada saat ini, apalagi sekarang kita harus mendukung program Bandung Utama, salah satunya mengentaskan kemiskinan, tapi kita harus melalui analisa-analisa dulu. Ini orang miskin itu karena apa? Bisa karena umur, bisa karena malas, bisa karena dia butuh support. Dan ini penanganannya tidak bisa disamakan. Karena ketika disamakan ini akan menjadi suatu solusi yang memang tidak berujung. Dan itulah yang menjadi salah satu konsen kita juga dari Komisi 4 melalui edukasi ke relawan Bongsor, melalui teman-teman. Kita mengedukasi mereka, mengidentifikasi mereka. Dengan Bojong Loakaler mempunyai tantangan kecamatan dengan tingkat kemiskinan ketiga di Kota Bandung. Ini dari faktornya itu dari apa saja? Salah satunya dari tadi ya, bisa dari umur, bisa dari faktor malas dan faktor lain. Seperti itu mungkin. Faktor lainnya termasuk juga goncangan ekonomi saat ini? Betul. Baik. Nah, lantas suka duka apa yang saat ini sudah terasa nih Kang ya di awal, mungkin ini baru awal nih Kang. Tapi ya sudah menjadi ini sudah mengemban tugas amanah dari masyarakat untuk Akang menjadi perwakilan rakyat di DPRD. Apa yang saat ini suka dukanya? Mungkin bolehlah sukanya dulu. Kalau suka mah relatif kan Irfan ya, karena ketika kita ukurannya bersyukur pasti kita suka juga. Termasuk dukanya saya rasa kita kalau memahami bahwa pekerjaan itu banyak dukanya itu menjadikan kita tidak semangat. Tetapi duka ini saya jadikan bahwa perjalanan ini memang dinamis. Tidak akan selamanya senang, tidak akan selamanya ada duka. Tapi yang penting kita bertekad kuat mengemban amanah ini kepada masyarakat. Kita ini tidak boleh capek, tidak boleh menyerah. Udah dipercaya sebagai seorang pemimpin, itulah resikonya. Kalau misalnya, banyak dukanya, memang. Tetapi itu bukan menjadi masalah. Tetapi itu terlebih menjadikan kita lebih semangat. Karena kalau kita mengaku sebagai manusia sosial, terus kita, ini duka, sebetulnya bukan duka. Karena kita belum siap dengan solusi-solusi dari kita. Sehingga berujung merasa bahwa itu menjadi duka. Tapi kalau kita sudah siap dengan solusinya, saya rasa tidak. Siap dengan solusi dan selalu bersyukur kuncinya. Seperti itu. Menarik pemirsa. Masuk ke dalam anggota Komisi 4 DPRD dan juga menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Ketika ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan atau seperti apa akhirnya juga, ini tampaknya beban tambahan nih, atau menjadi amanah tambahan? Betul. Saya diuntungkan dalam
sebuah situasi diberikan amanah kedua di alat kelengkapan dewan sebagai ketua badan kehormatan, yang memang ini menuntun saya untuk bisa lebih hati-hati. Karena polisinya dewan, gitu. Kita tidak bisa sembarangan, kita tidak bisa begitu saja. Dengan jabatan ini justru saya bersyukur. Ini yang mengingatkan saya setiap hari bahwa kita harus bekerja sesuai harapan masyarakat, juga menjaga marwah DPRD Kota Bandung, seperti itu. Yang mana jabatan ini mungkin tidak semua menghendaki ada di badan kehormatan ini. Tetapi dengan ini saya bersyukur. Inilah yang menjadi jalan saya untuk bisa lebih hati-hati dalam bertindak. Karena ketika saya tidak hati-hati, ya begitu. 5 tahun sudah tidak bisa saya, harus gini, harus itu, tidak bisa. Sehingga saya lah yang pertama yang harus bisa lebih cermat, lebih hati-hati. Menjaga marwah, kehormatan rekan-rekan anggota DPRD tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dengan anggota lainnya. Bagaimana hal itu bisa dilakukan untuk dalam tanda kutip menjaga integritas yang tampaknya juga tantangan cukup tinggi ya. Tidak bisa kita pungkir, masyarakat juga sudah bisa melihat bahwa kepercayaan terhadap anggota dewan juga terus meningkat, tetapi di sisi lain juga tentunya kekhawatiran pun ada. Itu menjadi suatu hal yang wajar. Ketika Kang Irfan sudah menitipkan sesuatu terhadap seseorang, pasti Kang Irfan akan selalu ingat apakah dia jaga dengan baik atau tidak. Begitupun amanah dari rakyat, dari masyarakat yang dititipkan kepada wakil-wakilnya yang ada di Kota Bandung. Mereka berharap bahwa membawa perubahan Bandung ini lebih baik. Nah, tinggal kita dan rekan-rekan ini bisa memperlihatkan integritas kita di lapangan seperti apa, turun di masyarakat. Memberi contoh itu gampang, Kang Irfan. Tapi yang susah itu menjadi contoh. Memberi contoh gampang. Melaksanakannya sulit. Ya, yang susah itu menjadi contoh. Menjadi contoh. Ya. Apa yang ingin Anda contohkan untuk masyarakat agar bahwa ini saya duduk di sini di DPRD, saya menjaga amanah Anda, mengemban amanah Anda, dan dalam tanda kutip melaksanakan apa yang tentunya diharapkan oleh masyarakat. Sesuai harapan masyarakat. Masyarakat itu inginnya seperti apa, dan kita harus menjadi contoh dalam bidang itu. Dalam satu kebersihan, jangan kita menyuruh terus. Banyak yang dilakukan oleh gubernur kita, itu kan menjadi contoh. Dan pasti ke bawahnya dia ikut. Tetapi kalau hanya nyuruh, kamu harus gitu, harus gini, tapi dianya tidak melakukan, itu yang menjadi sulit. Tetapi kalau kita menjadi contoh, pasti di bawah kita mengikuti. Dan itulah yang diharapkan masyarakat. Kita ini harus menjadi contoh. Kalau memberi contoh itu penuh dengan polesan, penuh dengan topeng, penuh dengan rekayasa. Tapi menjadi contoh itu sulit. Karena harus dilakukan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Harus langsung terjun. Betul. Tidak hanya nunjuk, karena kalau nunjuk satu, sisanya 4 ke kita sendiri, Kang ya. Betul. Baik, seperti apa juga reses yang sudah dirasakan oleh Kang Sony ketika hadir ataupun juga langsung terjun ke para konstituennya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenal lebih lanjut ya, tentunya dengan Kang Sony Daniswara, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Aedes Jabar.